Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi rafa'a darajatina bil ibadah wa akramana bit ta'ah wa as'adana bil ukhuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana la rizqa lana illa ma razaqtana la hukma lana illa ma hakamta 'alaina innaka antallah al-alim al-hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah. Salawat dan salam juga selalu kita sampaikan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keduanya dibalas oleh Allah dengan balasan tambahan kebaikan dalam kehidupan dunia kita, juga kemuliaan dan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan tadabbur kita, perenungan, penghayatan, pemaknaan dan pendalaman terhadap kisah-kisah para nabi yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita sudah memasuki kisahnya Nabi Yahya alaihi salam, satu-satunya nabi yang Allah langsung beri nama ketika diberitahu atau disampaikan kabar gembira oleh malaikat Jibril. Nama yang lain diberikan oleh keluarganya, oleh orang tuanya, tentu kecuali Nabi Adam alaihi salam. Tetapi Nabi Isa alaihi salam Allah yang langsung kasih nama, bi ghulamin nismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kata malaikat yang diberi tugas oleh Allah menyampaikan kabar gembira, kami berikan kepada engkau kabar gembira akan seorang putra yang lahir dari Nabi Zakaria dan istrinya yang Allah kasih namanya Yahya. Itulah sedikit tentang Nabi Yahya alaihi salam. Kita awali dengan siapa itu Nabi Yahya alaihi salam, karena Al-Quran tidak menyebutkan secara rinci asal muasal atau nasab keturunannya, silsilahnya. Kita temukan dalam buku sirah atau buku sejarah para nabi. Yang jelas beliau adalah Yahya bin Zakaria, Nabi Zakaria alaihissalam, yang sudah kita bahas pada 2 bulan yang lalu. Ayahnya atau kakeknya namanya Dan, kemudian bin Muslim, seterusnya Rohbam bin Sulaiman alaihissalam. Berarti berakhir nasabnya pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi Yahya adalah anak tunggal, anak satu-satunya dari Nabi yang bernama Zakaria alaihissalam, karena beliau lahir saat Zakaria sudah lanjut usia. Ini juga menjadi mukjizat bagi Nabi Zakaria. Berarti kelahiran Yahya, juga kenabian Yahya, itu salah satu mukjizat ayahanda dari Nabi Yahya yang bernama Zakaria alaihi salam. Ibunya namanya Aisyah. Beliau adalah saudara perempuan dari Hannah. Rangkaian cerita Zakaria sama dengan rangkaian ceritanya Maryam, maka berada di surat Ali Imran, juga berada di surat Maryam. Termasuk Yahya juga disebutkan di surat Maryam, disebutkan di surat Ali Imran, ditambah nanti di surat Al-Anbiya. Tapi menunjukkan ada hubungan pula, hubungan persaudaraan antara Yahya, karena ibunya yang bernama Aisyah adalah saudara perempuan Hannah. Hannah itu istrinya Imran
dan bundanya Maryam. Berarti Nabi Zakaria juga ada hubungan dengan Imron, yaitu hubungan persaudaraan. Ada yang mengatakan saudara sepupu, namun ada yang mengatakan saudara kandung, wallahu a'lam. Nabi Yahya juga ada hubungan keluarga dengan Nabi Isa, karena ibunya atau ibu Maryam yang merupakan bibi Nabi Yahya, Maryam melahirkan Nabi Isa, berarti ada juga hubungan kekeluargaan. Itulah silsilah yang menguatkan hubungan dari Nabi Yahya, kemudian Nabi Zakaria, Maryam, kemudian Imron, Hannah, dan tentu yang paling di atas adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang berbeda dari nabi-nabi yang lain adalah bahwa Nabi Yahya justru diangkat menjadi nabi sejak masih kecil. Bahkan inilah di antara keistimewaan dari Nabi Yahya sebelumnya Nabi Zakaria. Berdua adalah berprofesi sebagai guru bagi bangsa yang bernama Bani Israel. Jadi sejak kanak-kanak dikatakan Nabi Zakaria, Nabi Yahya sudah mampu mengajar manusia. Tentu pendampingan dari seorang ayahnya Zakaria penting, atau pelatihan yang dilakukan oleh seorang ayah bijaksana namanya Zakaria. Namun keduanya adalah menjadi guru atau yang mengajarkan Taurat kepada Bani Israel. Nabi Zakaria tentu adalah seorang nabi dan sudah lanjut usia, tapi yang menarik, Yahya sudah menjadi guru ketika masih kecil. Masya Allah. Bagi kita tentu guru di sini tidak selalu dalam konteks guru yang bersifat profesional. Kita sebagai orang tua terkadang mendapatkan pelajaran dari anak kita. Tidak harus pelajaran di bangku kuliah, di bangku sekolah, tapi pelajaran pertemanan. Ada pelajaran juga bagaimana proses pembelajaran anak-anak kita. Itulah kira-kira makna dari menjadi guru dalam konteks bukan profesi sebagaimana sekarang. Tentu guru adalah sebuah profesi yang mulia. Yang jelas beliau mengajar, menyampaikan isi kandungan dari Taurat kepada Bani Israel. Apakah awalnya sebagai pendampingan atau mendampingi ayahandanya yang sudah lanjut usia, namun pada masa berikutnya beliau memang menjadi nabi bagi Bani Israel. Allah abadikan itu di surat Ali Imran 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah sebut Yahya. Kalau yang lain yubashshiruka bi ghulam. Allah kasih seorang keturunan atau putra, tidak disebut namanya. Tapi di sini Allah memberi kabar gembira, kata malaikat, yaitu kabar gembira seorang anak langsung diberi nama Yahya. Bahkan beliau akan menjadi salah seorang sayyid. Terjemahnya bisa penghulu kaum, terjemahnya bisa tokoh kaum Bani Israel. Dan yang menarik adalah wa nabiyyam minas solihin. Belum lahir sudah Allah tetapkan nanti dia salah seorang dari nabi utusan Allah. Yang lain dilantiknya berikutnya. Bahkan umumnya nabi dilantik menjadi nabi atau rasul ketika usia 40 tahun. Itu umumnya. Dikecualikanlah Nabi Yahya alaihissalam sejak Nabi Zakaria sholat di mihrab, malaikat diutus menyampaikan kabar gembira. Ternyata kabar gembiranya adalah namanya tertera juga nanti akan menjadi nabi, sudah ditetapkan oleh Allah. Itulah kebahagiaan Nabi Zakaria. Beliau hanya mohon kepada Allah diberikan keturunan. Tapi keturunannya namanya disebut, keturunannya nanti menjadi penghulu kaumnya, tokoh yang disegani oleh kaumnya, sayyidan. Bahkan beliau juga dikategorikan seorang yang betul-betul
menjaga dirinya, kesuciannya, dalam konteks beliau tidak menikah. Seperti bibinya Maryam pun demikian. Dan yang paling tinggi, beliau sudah disebut akan menjadi seorang nabi. Seandainya Allah berkehendak, Allah sampaikan kepada kita melalui mimpi misalnya, bahwa nanti anakmu namanya ini, mungkin kita belum percaya sepenuhnya karena kita bukan nabi. Tapi kalau nabi yang diberitahu, pasti itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa isyarat, bisa ilham, bisa juga karunia dari Allah, tapi kita tidak memastikan. Sedangkan kalau itu seorang nabi yang diinformasikan, maka yakinlah itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah kemudian disampaikan di beberapa riwayat bahwa memang sejak kecil sudah ada tanda keistimewaan dan keteladanan dari seorang anak bernama Yahya. Karena Allah berkehendak sejak kecil dia sudah disebut atau akan menjadi nabi, bahkan sejak belum lahir sudah ditetapkan sebagai nabi. Maka Zakaria memahami benar bagaimana mendidik putranya. Alhasil sejak kecil menunjukkan kecerdasan, pandai memahami, ketaatan beribadah, beda dengan beberapa anak-anak seusianya. Bahkan riwayat dari Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah dari Yahya bin Ma'mar bahwa sebagaimana umumnya anak-anak, teman-teman sebayanya datang ke rumah Yahya dan mengatakan, hayya nal'ab, ayo kita main, karena itu memang usia anak-anak. Tapi apa kata Yahya? Ma lil la'bi khuliqtu, maaf teman-teman, aku tidak dicipta untuk bermain. Kalau ada anak kecil seperti itu orang tuanya pasti datang ke psikolog. Anakku ini normal atau tidak normal? Karena unik. Tentu layak kita konsultasi dengan psikolog. Tapi karena ini nabi, maka Zakaria yakin dengan apa yang dilakukan oleh putranya. Ma lillah bi khuliqtu, maaf teman-teman, aku tidak dicipta untuk bermain. Disitulah kemudian dikatakan dalam riwayat tersebut, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, bahwa setelah ia mengatakan itu, nanti di surat Maryam akan kita bahas, bahwa Nabi Yahya diturunkan ayat tentangnya, yaitu wa atainahul hukma sobiyah. Sejak kecil, sejak bayi sudah dianugerahkan oleh Allah kebijaksanaan, ilmu, pengetahuan, amal. Subhanallah. Itulah Nabi Yahya. Bahkan beliau dikenal dengan kasih sayangnya bahkan kepada bangsa binatang. Kalau ada yang suka dengan binatang, tidak akan mengalahkan Nabi Yahya. Bahkan binatang buas sekalipun di dalam riwayat, tapi masih belum diklarifikasi riwayatnya, itu beliau suka dengan binatang segala jenis. Kenapa? Wahananan. Di surat Maryam dikatakan beliau juga seorang yang dianugerahi oleh Allah perasaan kasih sayang melebihi dari yang lain kepada manusia, bahkan kepada bangsa hewan. Hatinya bersih dan kebijaksanaannya, beliau mampu memutuskan perkara itu dengan seadil-adilnya. Diriwayatkan seorang raja namanya Herodus atau Heronadus ya, itu minta pendapatnya Nabi Yahya agar ia menikahi anak tirinya, dan dia memaksa. Maka kemudian Nabi Yahya mengatakan, sebenarnya Tuhan bisa menikahi wanita-wanita lain yang notabene tidak ada hubungan keturunan langsung. Namun untuk menikahi anak tiri, maka Tuhan tidak diperkenankan. Terus dia membujuk Yahya. Tapi Nabi Yahya tetap dengan keputusannya, kalau itu dilarang oleh Allah, aku tidak bisa mengatakan yang lain kecuali yang dikatakan oleh Allah.
dan akhirnya dikatakan beliau pun harus masuk ke penjara. Yahya adalah mukjizat Nabi Zakaria. Itulah yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran surat Maryam ayat yang ke-7. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Belum pernah nama manusia diberi oleh Allah dan diabadikan oleh Al-Quran. Karena memang nama anak, nama putra, nama keturunan itu dipersilakan yang memberi nama orang tuanya, alimnya, tokohnya, siapapun keluarganya. Ya. Tetapi tidak kemudian kita beri nama dengan nama-nama yang ada di Al-Quran secara spontanitas. Karena ada juga yang mengisyaratkan bahwa nama anak bagusnya kita ambil dari ayat Al-Quran, tapi tanpa pemahaman. Caranya adalah buka saja mushaf, kemudian Anda tunjuk dengan jari telunjuk Anda, dan saat jari Anda menunjuk satu nama atau satu kata dalam bahasa Al-Quran, itulah nama anak Anda. Kalau kemudian ia paham arti yang dia tunjuk, alhamdulillah. Kalau tidak paham, khawatir namanya adalah nama yang tidak sesuai, bahkan tidak punya makna yang bagus. Karena tidak semua kata-kata di Al-Quran menunjukkan orang terbaik. Orang terburuk pun ada di Al-Quran. Kalau salah tunjuk, ternyata yang dibaca adalah inna fir'auna. Plek, bahaya itu. Tidak harus dari Al-Quran, tapi secara khusus kelahiran Nabi Yahya adalah mukjizat bagi Nabi Zakaria. Mukjizatnya usia beliau lanjut, dan disebut oleh Al-Quran bahwa istrinya pun lanjut dan mandul. Bagaimana mungkin seorang wanita yang sudah tua dan mandul itu mendapatkan keturunan kalau bukan mukjizat? Caranya adalah Allah utus malaikat untuk menyampaikan kabar gembira. Bahkan nama Yahya yang artinya hidup, itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah mukjizat itu tidak dengan proses? Benar, ada mukjizat yang kun fayakun, tapi ada mukjizat by proses. Nabi Musa mendapatkan tongkat. Tongkatnya tidak didiamkan. Kalau Nabi Musa begini saja dengan tongkatnya, tidak terjadi apa-apa dengan tongkatnya. Tapi Allah perintahkan pukul, maka akan laut terbelah menjadi daratan atau berubah menjadi daratan. Pukullah tongkatmu atau lemparkan tongkatmu, maka akan menjadi ular yang sangat besar. Itulah proses. Demikian juga ketika Nabi Zakaria mendapatkan mukjizat berupa keturunan di usia lanjutnya, maka ada proses. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, proses internal, bahwa keduanya seorang yang selalu berlomba-lomba melakukan kebaikan, berdoanya raghaban wa rahaba, harap dan takut, mereka juga khusyuk dan taat. Maka Allah kemudian memberikan satu proses yang bersifat eksternal, yaitu kami perbaiki keadaan istrinya yang mandul. Wa aslahna lahu zaujah, supaya tidak ada pemahaman yang salah, misinterpretasi bahwa mandul bisa melahirkan. Maka Allah sehatkan dulu istrinya. Ketika sehat, sudah layak, maka barulah terjadi pembuahan. Disitulah bahasa sunnatullah. Maka ketika seorang yang dikatakan oleh tenaga medis atau mereka yang ahli di bidangnya, kita katakan kita menerima keputusan itu, tapi di atas itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tetap bahwa ada proses untuk menyehatkan tubuh badan manusia supaya layak untuk rahimnya
disiapkan calon bayinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja mukjizat by proses juga. Nabi pun sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak diam. Padahal Al-Qur'an itu sudah dijamin oleh Allah. Kami turunkan Al-Qur'an, kami akan menjaganya. Apakah Nabi diam saja? Duduk-duduk manis? Enggak perlu mengutus para sahabat untuk mengajarkan Al-Quran? Apakah Nabi tidak bertungkus lumus? Bahasa Melayu, tidak bersungguh-sungguh mengajarkannya? Apakah Nabi tidak keberatan menerima Al-Quran? Iya, itu dialami oleh Nabi. Padahal Allah jamin pasti. Tetapi kepastian itu bagi kita adalah ikhtiar kita yang akan menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau disejajarkan dengan para nabi dan para rasul yang lain, yaitu surat Al-An'am 83 sampai 87 yang dikategorikan oleh para ulama sebagai ayat yang paling lengkap. Edisi terlengkap yang menyebut para nabi dan rasul adalah Al-An'am 83 sampai 87. 83 dari Nabi Ibrahim, kemudian terus nabi-nabi yang lain. Di sini Allah bersamakan penyebutan Nabi Yahya dengan ayahanda sebelumnya, wa Zakaria wa Yahya. Kemudian Nabi setelahnya wa Isa, tapi kemudian Nabi Ilyas. Tidak selalu urutan penyebutan itu urutan kelahiran, tidak selalu. Kalau Zakaria benar, setelahnya Yahya, setelah Yahya Isa. Tapi Ilyas kenapa muncul di sini? Itu berarti mukjizat Al-Quran. Kalau mukjizat harus tidak biasa. Kalau biasa namanya bukan mukjizat. Mukjizat itu adalah perkara luar biasa yang tidak bisa dipahami oleh manusia atau dicontoh oleh manusia, enggak bisa. Kalau diurutkan harusnya wa Ilyasa wa Zakaria, ya. Tapi ini ayat Quran berarti ada sisi mukjizat yang ingin Allah yakinkan kepada kita bahwa Al-Quran itu mukjizat. Secara bahasa, secara sejarah mungkin dalam tanda kutip menurut teori bahasa, menurut teori sejarah penyebutannya ini. Tapi kan Al-Quran mukjizat. Urutannya, susunannya, pemilihan, redaksinya, semuanya mukjizat. Kita kadang membaca, ini harusnya begini gitu ya, menurut teori ilmu bahasa Arab. Tapi tidak boleh begitu. Yang ada adalah, kenapa Allah menyebut begini? Maka dilacaklah hikmahnya apa, ilmunya apa, kira-kira begitu. Karena bahasa Arab, ilmu sejarah itu belakangan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan sekian banyak kitab-kitab kepada para nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini kullum minas solihin. Berarti di ayat 85 Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Nabi Yahya disejajarkan dengan semua para nabi rasul. Kenapa kata sejajar itu penting dengan ungkapan wa? Karena kita tidak boleh membanding-bandingkan para nabi. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami ya Allah tidak akan pernah membeda-bedakan, membanding-bandingkan para nabi. Siapa kita membandingkan yang paling mulia? Siapa kita? Maka kita tidak boleh juga membanding-bandingkan para sahabat. Sahabat ini salah, yang benar sahabat ini. Lah kita siapa? Salah kita lebih banyak. Sama dengan anak membanding-bandingkan ayah dan ibu. Tidak tepat. Karena anak tidak memiliki kapasitas sebagai orang tua. Demikian juga orang tua, dia diberikan hak untuk mendidik anaknya. Dan tidak boleh juga membanding-bandingkan anak-anaknya, membeda-bedakan. Kayaknya anak ini biarin aja deh, saya mah anak ini enggak boleh juga. Kenapa? Karena kesejajaran itu penting supaya masing-masing sungguh-sungguh menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Yahya menjalankan, Zakaria menjalankan, semua nabi menjalankan. Dan kita membaca ceritanya bukan dalam kapasitas enakan nabi ini, bagusan nabi ini, bukan.
kapasitas kita, apa pelajarannya, apa tadaburnya, apa pemaknaannya dari semua cerita para nabi. Lantas kita mencoba untuk menjadikan semua yang pernah diceritakan oleh Allah sebagai bahan pelajaran dan pengajaran serta tuntunan kehidupan. Perintah dan tuntunan yang khusus. Tadi ada mukjizat yang khusus, ada kelahiran yang khusus, ada penamaan yang khusus. Ternyata Allah sempurnakan dengan perintah dan tuntunan yang khusus yang disebut di surat Maryam ayat 12 sampai 14. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah. Banyak penafsiran dari kata ambil. Ada yang mengatakan amalkan, ada yang mengatakan pelajari. Disitulah kalimat atau lafal Al-Quran itu multi makna. Tidak selalu kata khudh itu ambil dalam arti khudh untuk benda-benda yang lain. Tapi karena objeknya adalah kitab, objeknya adalah wahyu, maka khudh tidak hanya ambil, tetapi pelajari, amalkan, sampaikan dengan erat-erat, biquwah. Maknanya juga bijiddin wajtihadin, sungguh-sungguh. Nabi-nabi yang lain tidak berarti ketika mendapatkan wahyu Allah tidak perintahkan untuk sampaikan, ajarkan dan sebagainya. Tetapi kalau disebut khusus, maka ada kaidah dalam memahami Al-Quran, takhsisu syai'in yadullu ala fadlih. Kalau ada pengkhususan berarti ada keutamaan. Sebagaimana kita menyebut orang secara khusus pasti ada keutamaan. Yang lain kita sebut hadirin dan hadirat, tetapi fulan, fulanah disebut namanya. Berarti ada sebuah ungkapan penghormatan dan keutamaan. Ini pun berlaku bagi Nabi Yahya. Maka disinilah perintah khusus. Tidak berarti bahwa Nabi yang lain tidak Allah perintahkan demikian. Semua Nabi pasti sudah menjalankan, sudah menyampaikan dengan kuah sungguh-sungguh. Nah, yang tadi disampaikan dalam riwayat, kami berikan hikmah sejak bayi, sejak kecil sudah diberi oleh Allah hikmah. Dalam teori keistimewaan, takhsis atau tafdil Allah kepada manusia, memang ada yang Allah khususkan dari sekian hamba-hambanya untuk mendapatkan keistimewaan dan keutamaan yang berbeda dengan sebayanya, yang berbeda dengan yang lain. Ada anak yang mampu menghafal nama-nama benda dengan cepat. Itu berarti takhsis. Karena anak-anak yang lain tidak mampu seperti itu. Bahkan ada anak sangat jenius, berarti itu takhsis dari Allah. Ada yang cepat menghafal Quran, padahal umumnya tidak demikian. Secara sunatullah menghafal Quran setahun atau 8 bulan. Tapi ada anak yang 2 bulan hafal. Berarti itu takhsis. Nah, takhsis itu dalam bahasa Al-Quran disebutkan dengan man yasha. Siapa yang Allah Kalau itu siapa yang Allah kehendaki, enggak kita yang maksain, enggak. Allah. Ya Allah, anakku 5 tahun sudah hafal Quran. Enggak bisa begitu. Tapi kalau Allah berkehendak, jangan 5 tahun, 2 tahun saja Allah Maha Kuasa menjadikan anak kita hafal Quran. Ini teori takhsis, kaidahnya demikian. Maka Allah khususkan beliau sudah diberikan hikmah. Kenapa? Karena beliau sudah menjadi nabi sejak kecil. Maka nabi itu dibekali wahyu dan hikmah. Wahyu, ilmu, dan kemudian hikmah. Karena beliau harus membaca masyarakatnya dengan bijaksana, menyimpulkan dan memutuskan dengan bijaksana. Sulit anak kecil memutuskan dengan bijaksana karena emosinya masih labil, pengalamannya masih nihil. Kalau orang tua bijaksana wajar. Sering dikatakan kan gitu, semangat anak muda, bijaksana para senior. Ya, hammasatus syabab, kemudian hikmatu asyuyukh. Karena pengalaman, asam garamnya sudah banyak. Bukan hanya asam garam juga, asam garam, apalagi jamu, macam-macam udah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala khususkan dengan tuntunan. Tadi kelebihan ya, manfaatnya kelebihan macam-macam.
tuntunannya adalah berbuat baik kepada ibu bapaknya, dan beliau tidak pernah akan sombong, angkuh maupun durhaka kepada kedua orang tuanya. Dalam konteks tuntunan, sebenarnya tuntunan itu ada yang umum, ada yang khusus. Kalau dikhususkan, sekali lagi kembali kepada kaedahnya, maka itu amat sangat penting, menjadi prioritas. Berarti sosok Yahya ketika kecil sampai kemudian dewasa, itu beliau tidak pernah membantah orang tuanya. Dalam teori ilmu psikologi misalnya sampai dikatakan anak yang sukses adalah anak yang bakti kepada orang tuanya bagus. Tapi kalau tidak bagus, tidak akan pernah sukses. Meskipun pada akhirnya sukses seperti Malin Kundang, tapi tetap kesuksesannya itu bermasalah. Kesuksesannya ada cacat. Karena tetap orang akan menganggap anak ini durhaka kepada orang tuanya. Tapi tidak berlaku bagi Yahya. Ia pula, meskipun anak-anak sebayanya ngajak main, kalau sekarang main PS begitu, dia tidak menolak dengan angkuh. Dia tentu dengan bahasa anak-anak yang sesuai dengan mereka. Padahal beliau bisa dengan bahasa orang dewasa. Itu juga menunjukkan bahwa beliau dituntun oleh Allah dan beliau menjalankan itu dengan baik. Alhasil tentu sebagaimana ketetapan Allah, beliau menjadi nabi utusan Allah. Atas keistimewaan perintah dan tuntunan Allah, Nabi Yahya mendapatkan anugerah keselamatan dan kedamaian. Dikatakan oleh para ulama tafsir adalah 3 keadaan yang semua kita mengharapkan kedamaian dan kenikmatan serta kebahagiaan. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Yang paling riskan itu saat kelahiran, saat kematian, dan saat kebangkitan. Itu riskan banget. Saat kelahiran antara hidup dan mati. Ibu juga antara hidup dan mati. Anak juga antara hidup dan nggak ada yang tahu bahwa dia akan selamat dilahirkan. Maka dokter, maka para ahli berusaha, keluarga berdoa, karena ini riskan, keadaan yang sangat berat. Saat kematian mungkin menganggap mudah, padahal ini sangat riskan. Ada doa Nabi yang sangat baik ketika sakaratul maut, karena saat itu setan akan menggoda. Beliau berdoa dalam hadis Tirmidzi dan Abu Daud, Allahumma inni a'udzubika ayyatakhabbatni syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ini Nabi yang berlindung. Ketika Fatimah berada di sisinya saat kewafatan Nabi, maka beliau kemudian berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu agar aku tidak digelincirkan atau oleh setan saat proses kematian. Ya, makanya ditalkin oleh keluarga, oleh tenaga medis, oleh siapapun yang berada di sekitarnya. Karena itu riskan. Abu Thalib mengalami betapa beratnya beliau sebelum kematiannya. Maka Nabi mendampingi. Tapi yang sebelah mendampingi pula Abu Jahal. Terjadilah pertarungan terakhir. Allah berkehendak lain. Tapi itulah keadaan yang berat. Yang lebih berat lagi saat dibangkitkan kelak. Maka khusus untuk Nabi Yahya dan nanti Nabi Isa di ayat-ayat berikutnya tetap di surat Maryam. Nabi Yahya di surat Maryam 15, Nabi Isa berikutnya di surat Maryam 30-an. Ternyata satu anugerah atas keistimewaan beliau. Beliau menjalankan tuntunan Allah dengan baik, menjalankan semuanya dengan baik, maka hasil akhirnya wassalamun alaih. Anugerah yang luar biasa. Salam sejahtera damai untukmu wahai Yahya. Saat engkau dilahirkan sudah Allah tetapkan selamat, aman, tentram, enggak pakai operasi, lancar, normal. Kemudian saat diwafatkan tentu husnul khotimah, dan saat dibangkitkan kelak beliau adalah nabi, beliau adalah utusan Allah, maka akan mendapatkan prioritas, keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun demikian, tentu ya kita sudah selesaikan proses pertama kelahiran kita dengan baik, dan kita sedang menjalankan proses untuk salamun yauma namutu, agar
saat kematian Allah berikan kebaikan, kedamaian, ketenangan, kesejahteraan. Dan yang paling harus kita upayakan dengan sungguh-sungguh adalah wa yauma nub'atsu hayya, ketika kita semuanya akan dibangkitkan oleh Allah. Mudah-mudahan amal kita semuanya, kebaikan kita semuanya, itulah yang menjadikan kita mendapatkan salam ketika mayit meninggal dan salam ketika dibangkitkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tentu termasuk majelis ilmu ini adalah sarana dan media. Apalagi yang kita bahas adalah ayat-ayat Al-Quran, media agar Al-Quran berkenan memberikan syafaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Mohon maaf suara saya sebagian masih tertinggal di Arafah, sebagian tertinggal di Mina, karena teriak-teriak terus kalau di sana ya. Kalau nggak teriak nggak kedengaran sama jamaah. Dulu kami pakai transmitter, tapi sekarang nggak boleh pakai transmitter. Terpaksa suara harus volume tinggi karena akan berbenturan dengan semua suara yang ada. Jazakumullah khair atas doanya. Alhamdulillah semua jemaah sudah sampai kecuali kloter berikutnya yang masih dalam perjalanan. Kita doakan semuanya senantiasa mendapatkan kemudahan, sehat walafiat, dan pulang dengan haji yang mabrur. Termasuk tentu beberapa pegawai dari kantor pajak ini semuanya mudah-mudahan tetap setelah selesai dan pulang ke tanah air dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa, negara, dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum hadanallahu iyyakum ajmain. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.